Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai membuat form dengan komponen controls atau object controls, yaitu label, text box, dan button. Oke, sebelumnya Anda bisa melihat tutorial ini dengan seksama dan mengikuti langkah-langkah praktikum yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya Anda nanti bisa subscribe ya untuk channel tutorial ini yang ada di YouTube. Langsung saja, untuk project yang pertama, saya akan mempraktekkan untuk membuat form dengan komponen di dalamnya ada label, text box, dan button. Langkah pertama adalah kita membuka terlebih dahulu untuk Microsoft Visual Studio. Oke, kita buka untuk Visual Studio-nya. Ya, seperti ini ikonnya. Kemudian, nanti akan muncul untuk IDE dari Visual Studio 2008, khususnya untuk pengembangan yang Visual Basic. Kalau sudah, kita buat project baru, yaitu dari menu File, kita pilih New Project. Oke. Kemudian nanti pada pilihan New Project-nya, di sini kita pilih yang Windows, kemudian Windows Form Application. Misalkan untuk project ini saya beri nama P3lat1 underscore NIM. Misalkan NIM saya 19.02.01.999. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Oke. Ya, selanjutnya. Oke. Kita simpan dulu ya. Kita simpan projectnya di folder latihan VBNet yang sudah kita buat sebelumnya ya. Misalkan kemarin kita buat folder bernama latihan VBNet ya. Nanti kita bisa simpan di folder ini. Oke. Misalkan kita simpan di foldernya latihan VBNet, kemudian nama projectnya P3lat1. Kalau sudah, kita tekan tombol save. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan, ya, kita akan melakukan pengaturan-pengaturan di propertiesnya. Yang pertama, pengaturan yang akan kita lakukan adalah pengaturan yang ada di dalam form. Ya, kita lakukan pengaturan yang ada di dalam form. Saya akan melakukan pengaturan untuk teks dan juga file name. Ya, jadi di sini saya klik pada formnya. Kemudian kita lihat di samping sini, saya cari yang bagian file name. Nah, mungkin kalau belum tampil di sini, kita pilih yang pada propertiesnya terurut secara alfabetikal, ya, yang A sampai Z di sini. Nanti ada pilihan name, ya. Terus kita pada bagian form 1, kita ganti misalkan menjadi P3lat1. Untuk titik VB-nya tidak usah diketik ya, karena itu sudah muncul otomatis ekstensinya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk nama dari form itu tidak boleh di spasi ya, dia tidak boleh di spasi karena untuk nama itu pemisahnya itu hanya boleh underscore. Oke. Kemudian kita pindah ke properti yang lain, yaitu properti untuk yang pada bagian teks di sini ya. Nih, pada bagian teks. Oke. Misalkan pada bagian teks di sini saya ganti yang semula form 1, saya ganti menjadi form pertemuan 3 latihan 1. Kalau sudah, saya enter. Atau saya klik sembarang tempat. Nah, ini nanti dia sudah berubah ya di sini. Oke, form pertemuan 3 latihan 1. Oke, mungkin Anda lihat kok ini form 1-nya belum berubah ya. Nggak apa-apa, kita tinggal klik pada bagian form 1 di sini. Kemudian nanti di bawah ada pilihan untuk file name-nya
form 1 ya. Nah, ini kita ganti misalkan menjadi P3 part 1. Nah, nanti dia sudah berubah di sini. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah kita menambahkan komponen label ya. Kita tambahkan komponen label. Nah, untuk komponen labelnya di sini saya masukkan di bagian ini ya, pada toolbox. Kita pilih label. Saya klik satu kali boleh, 2 kali boleh. Kalau 1 kali nanti kan ada seperti ini ya, simbol persegi panjang. Nah, itu kita nanti seolah-olah membuat persegi panjang. Oke, kita letakkan di sini. Oke, untuk labelnya kita klik label, kemudian kita lihat pada bagian name-nya, kita ganti menjadi LBL nama. Kemudian untuk properti pada bagian teksnya, kita ganti menjadi nama pasien. Kemudian di enter. Oke, sudah berubah ya. Baik. Selanjutnya kita tambahkan komponen yang kedua yaitu text box. Dari menu tool saya cari text box. Oke, text box. Kita cari dulu ini text box. Oke. Terus saya buat di sini. Nah, saya rapikan. Yang saya atur pada properti text box ini, jadi saat saya klik text box, saya lihat di propertinya yang saya ganti pada bagian name-nya. Ini saya ganti menjadi txt nama. Kalau sudah, saya enter. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sebuah tombol atau button, yaitu dari toolbox kita cari button. Oke, kita tambahkan di sini, kita buat seolah-olah membuat persegi panjang. Kemudian properti yang perlu kita atur pada button, pada properti name, ya, kita ganti menjadi btn process atau singkatan dari button process. Kemudian masih di properti button, ya, kita geser ke bawah pada bagian teksnya. Ini button 1, kita ganti dengan proses. Kalau sudah di enter. Oke, kita lanjutkan. Komponen yang keempat adalah label. Labelnya kita letakkan di bawah tombol proses. Ya, kita pilih pada bagian toolbox, kemudian kita cari pada bagian label. Nah, kita buat di sini seolah-olah kita sedang membuat persegi panjang. Oke. Kalau sudah kan di situ namanya menjadi label 1, label 2 itu nggak perlu kita nggak perlu kita hiraukan dulu. Yang penting ada muncul label di sana. Properti yang kita ganti pada bagian label, ini kita klik pada labelnya. Nah, pada bagian name kita ganti menjadi LBL tampil. Kalau sudah di enter. Ya, itu untuk pengaturan properti-propertinya. Sekarang kita masuk pada bagian pengkodean program. Jadi kode program ini kita sisipkan pada tombol proses. Artinya, pada saat tombol proses ini diklik, maka dia akan menjalankan kode program tertentu. Berarti, pada tombol proses saya klik di sini, kemudian saya klik 2 kali. Nah, nanti dia akan muncul lembar untuk mengetikkan kode program. Kode program yang akan saya ketikkan adalah kode program, ya. Jadi dia seperti ini kodenya. Mi titik label 2, tempat saya tadi kebetulan label 1 ya. Mi titik label 1. Oke, kita lihat dulu tadi namanya. Kita lihat pada view designer. Oke, namanya LBL tampil ya, LBL tampil. Oke, berarti di sini kodenya adalah mi titik LBL tampil titik teks. Artinya pada label tampil teksnya akan ditampilkan nih. Selamat
datang